Halo malam Abi Gilbert. Selamat malam Kak. Halo Abi Gilbert. Halo Kak. Sip, kita mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat malam semuanya. Apa kabar? Selamat malam Kak. Baik-baik aja. Bagaimana kalau Kakak gimana? Kabar baik, Alhamdulillah, puji Tuhan. Sip, kita mulai aja ya. Abi udah makan malam belum? Sudah Kak. Kalau Kakak Udah. Makan malam apa tadi? Tadi eh, kado mak sudah.
Sosis sama telur aja Kak buat malamnya. Masih sama telur, mantap. Udah mulai libur ya berarti? Oh, saya sih kayaknya Jumat ini baru ngambil rapot. Jawa Timur baru mulai ngambil rapot. Iya. Masuk lagi berarti kapan? Masuknya sih belum tahu Kak, soalnya belum belum ada informasi. Oh itu baru ngambil rapot doang. Iya. Masih masuk juga berarti tanggal 22-nya. Iya Kak, masih masuk. Oh, oke. Sip, ya udah kita mulai aja bentar. Bentar absen dulu ya. Hmm, siapa yang belum join? Abirama udah. Pak Putra udah. Salih. Menjadi setia bersamaku. Kita akan mulai saja ya. Jadi hari ini kita masuk dalam selectors and classes. Ntar, kalau coba share screen. Ntar ya, kalau kamu mandi dulu. Nah, kita hari ini akan masuk ke dalam pelajaran baru ya. Ada yang masih ingat nggak? Abi sama Gilbert minggu lalu belajar apa? Ya, kita belajar apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Tentang bikin website kartu bisnis nggak Kak ya? Betul, kita bikin website, personal website ya. Bikin website masing-masing. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam CSS, selectors, and classes. Gitu. Jadi kita akan mulai ngebikin styling untuk website kalian ya. Nah, gimana caranya buat kita membuat stylenya website kita? Jadi, di dalam pengembangan website itu ada yang namanya CSS. Ya, ada yang pernah dengar apa itu CSS? Singkatannya? Oke, nah, jadi CSS itu adalah suatu singkatan dari Cascading Style Sheets gitu. Jadi dia adalah salah satu bisa dibilang bahasa pemrograman baru ya. Jadi dia dikombin dengan HTML supaya apa? Supaya HTML-nya kalian jadi lebih bagus gitu atau lebih estetik. Oke? Karena ada stylingnya gitu ya. Nah, gimana cara kita membuatnya? Jadi nanti kalian tinggal pakai selektor, ntar tinggal dipanggil aja tag HTML-nya, lalu tinggal kita setting untuk si atribut sama value-nya gitu ya. Nah, ntar untuk membuat si selektor tersebut bisa ada warnanya, berarti kalian tinggal bikin aja kayak gini ya. CSS, kemudian nanti tinggal bikin selektor sama values-nya apa ya. Nah, nanti kalian bisa cek dulu nih, misal kalian pengen ngebikin type-nya
itu yang di style ya udah type abis itu kurung kurawal lalu em, si selector sorry si value sama si atribut sama si value-nya gitu ya. Nah, jadi ini kalau ulangi lagi, ini adalah atribut, property, sama value. Ya, atribut itu adalah yang HTML-nya. Property itu biasanya nanti ada di soalnya dikasih tahu, misal background color, color, font weight, ya, font size, macam-macam ada di situ. Oke? Nah, kalian juga nanti bisa ngebikin, misalnya Kak, bisa nggak sih stylenya nggak cuma buat satu bagian doang, nggak cuma buat paragraf doang. Bisa, nanti bisa kalian pakai yang tanda asterisk atau bintang. Itu artinya bakal nge-style semuanya. Gitu, jadi otomatis semuanya di style. Ya. Nah, biasanya ketika kalian pengen ngebikin CSS, dia punya file yang terpisah. Jadi ada yang namanya style.css ini. Ya. Nah, cara hubungkannya gimana ke HTML-nya? Berarti kalian taruh di dalam headingnya HTML, lalu panggil link. Nah, nanti dia akan panggil nama file si CSS-nya itu apa. Gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Belum ada Kak. Belum ya? Kalau belum kita lanjut. Nah, bagian berikutnya adalah Classes and Identifiers Principle of CSS. Jadi, classes itu juga ada di dalam CSS. Nggak cuma di Python doang ya. Kadang nanti kalian pengen ngebikin, oh, paragraf ini nanti kelasnya adalah main text gitu. Nah, nanti kalian bisa ngebikin styling ke dalam sebuah classes tersebut. Nah, biasanya untuk nama classes itu yang jelas ya, misal caption. Jangan button satu title text gitu ya, tapi button blue gitu. Jadi biar kita tahu nih, oh kelas ini adalah button blue. Warnanya berarti jadi biru gitu. Nah, untuk kalian styling nama kelas tersebut, kalian tinggal panggil titik, lalu nama kelasnya apa, dan tinggal panggil properti sama value-nya ya. Nah, contohnya kayak gimana? H2 ini kelasnya main text. Nah, ya udah berarti nanti dia font size-nya 20 pixel, warnanya jadi purple gitu. Oke? Nah, berikutnya ada juga yang namanya IDs atau identifiers ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai IDs atau identifier itu tinggal panggil identifier name-nya lalu property dan value-nya. Ya, contoh kayak gimana? Contoh ID phone number. Nah, ya udah berarti nanti kalian pakai tanda pagar, hashtag, bukan pakai titik lagi gitu. Ya. Tapi langsung phone number aja hashtag. Oke. Nah, misalnya kalian pengen, Kak, bisa nggak sih ada beberapa elemen yang kita styling dalam satu waktu? Karena stylenya sama, bisa pakai tanda koma dipisahkannya. Ya, misal kalau pengen kelasnya di style, terus ada satu HTML tag, sama ada satu ID class, ya, itu bisa pakai koma dipisahin. Ya, contohnya H1 sama dot main text. Nah, berikutnya, what is a cascade? Let's remember that CSS stands for Cascading Style Sheet. Nah, sebenarnya cascade ini apa? Jadi, secara umum, cascade is a step arrangement of something. Ya, jadi dia adalah sebuah tumpukan, ya, sebuah anak tangga gitu. Kalau kalian lihat tangga gitu ya. Nah, the term cascade means that different style can be used on the same HTML page. These styles are applied to element in a strictly defined order. Nah, jadi ada yang namanya urutan prioritas di dalam CSS itu. Kalau misalnya kalian punya kelas, terus ada paragraf, kira-kira yang membuat dia didesain apa dulu nih? Nah, jadi priority-nya itu adalah berdasarkan identifier, kelas, baru tag-nya. Gitu. Jadi tag itu adalah lowest priority. Misalnya ada multiple styling gitu ya. Nah, dia akan memilih salah satunya aja gitu. Dan dilihat dari priority dia masuk ke dalam kategori yang mana? Apakah ID, apakah kelas gitu atau tag. Oke? Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Belum ada Kak. Belum ada ya. Sip. Kalau belum ada kita coba kerjain latihannya. Jadi nanti kalian bisa langsung buka aja latihannya di nomor 5 ya. Kalian nanti ke Algonova di browser lagi.
Nah, ini nanti dipilih dulu jawabannya. Yang nomor 5 ke bagian satu dipilih dulu jawabannya. Nomor 2 juga, 3 juga silakan ya. Eh, ini yang benar ya. HTML dokumen sama link inside the head tag. Itu ya akun-akun apanya silakan. Ya, ini nomor satu. Halo Nafis, selamat malam. Nafis itu yang baru ya? Iya, Nafis yang baru. Nafis bukan nomor 6 ya? Nomor 5, nomor 5. Nomor 5, kemudian ini nomor satu ya. Silakan. Udah? Nah, ini nomor duanya ya. Traktor berarti cara nulisnya gimana? Berarti pertama kurung kurawal, lalu kita bikin titik dua ya. Nah, habis itu titik koma, lalu kurung kurawal lagi. Nah, ini nomor dua. Bisa nggak? Oh, mantap. Gilbert udah nomor 4. Ridwan, ayo login Ridwan. Abi nomor satu bisa nggak? Oh udah kak, emang salah aja tadi. Oh ya udah, ini nomor 2 ya.
Udah, kita lanjut nomor tiga ya. Nah, nomor tiga berarti kayak gimana? Kita cukup ngebenerin yang ada di dalam tag HTML ya, ya, transfer styles gitu. Oke? Nah, jadi stylenya itu kayak gimana? Kalian tinggal lihat di sini di soalnya. Yang perlu kita benerin adalah HTML-nya udah bener sih. Ini kan ada stylenya tuh. Kita cukup pindah-pindahin aja ke dalam CSS-nya gitu. Jadi yang di HTML kalian cukup benerin dulu kayak gini dia, ya. Dia basic seperti ini aja. Tuh. Oke, purple heading just text here. Halo Nahdan, selamat malam. Nah, kalau sudah HTML-nya, kita tinggal bikin yang styling CSS-nya ya. Jadi styling CSS-nya kita rubah yang dari HTML tadi ke dalam si CSS-nya gitu. Ya, jadi ada background color, text align, color, sama font size. Oke, coba dibuat. Udah? Hmm, tiga, tiga. Nafis bisa nggak? Putu bisa nomor tiga.
Ini kalau screenshot ya. Ini CSS-nya, ini HTML-nya. Kita ke nomor 4 ya. Oke, nomor 4 ini lebih sederhana lagi karena kita cukup ngerubah CSS file-nya doang ya. Jadi nanti kalian ke CSS file-nya, ntar kalian tinggal baca nih, body tag segini, H1 segini, HLI segini, LI ya. Nah, berarti kita tinggal kasih di body udah diedit sih sebenarnya. Tinggal kita kasih font size doang ya. Nah, nanti berarti tinggal di HI, H1 sama LI ya. Nah, color sama margin button. Nah, nanti kalau misalnya kita checklist, dia muncul ya. Udah?
Sip, kalau sudah kita lanjut ya. Ini kalau screenshot untuk yang nomor 4. Nah, yang nomor 5 berarti kayak gimana? Nah, how the front end and back end interact. Jadi design the page according to the sample. Kalian lihat punya kalian playnya kayak gini ya. Berarti kita cukup ngebikin CSS-nya untuk di styling gitu ya. Nah, cuman ini belum ada detailnya gitu. CSS-nya itu di styling kayak gimana ya. Nah, sorry. CSS-nya kan udah ada ya. Ini udah ada stylingnya. Kita berarti cukup merubah untuk HTML-nya aja ya. Nah, jadi nanti kita tinggal kasih dirubah ya. Ntar dikasih ada OL, ada paragraf, ada H1 body ya, sama LI-nya juga. Gitu. Ya. Kalau yang sebelumnya CSS, sekarang kita ngebenerin yang HTML. Silakan.
Sudah? Kalau soal yang nomor 4 HTML bisa diminta. Nomor 4 HTML nggak usah dirubah. HTML CSS-nya doang yang nomor 4. Ini kalau kehapus ya. Hmm. Itu udah dicat. Udah? Sip, ini yang nomor 5 ya.
Nah, yang bonus nanti buat latihan di rumah, kita lanjutin ke bagian 2 ya. Ini kalian klik tombol kembali, kita ke bagian 2 ya. Nah, what are classes designed for? Jadi kalau classes designed for untuk to style ya. Eh, sorry, to style specific section of a web page. Ini ya, yang nomor 2. Nah, kalau sudah nomor 2 itu kita pasang-pasangkan ya. Kalau misalnya titik berarti itu adalah medium priority ya. Nah, yang high priority adalah yang ID, kemudian yang low priority adalah HTML tag ya. Yang nomor 2. Mantap, keren Gilbert. Cepet banget. Yang bintang belum. Oh ya udah, nggak apa. Sambil nunggu berarti kerjaan yang bintang aja ya.
Ya, kita lanjut ya ke nomor 3 ya. Nah, optimize CSS, transfer the repeated style of the P. Nah, jadi nanti kita tinggal rubah ya. Since the PHH1 tags are inside the body tag, they inherit style from the body, which optimize the code. Nah, jadi nanti kita perlu rubah untuk mengoptimasi si kodenya ya. Caranya berarti kayak gimana? Caranya sebentar. Nah, kita cukup merubah CSS filenya aja ya. Jadi nanti kalian lihat di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan sama semua nih, font family, terus text center ya, text align-nya, terus sama color-nya juga ya. Nah, berarti kita bisa rubah tuh, kita bisa pindahin ya. Nah, jadi nanti dia bentuknya kayak gini ya. Kita pindah-pindahin semua ke dalam si bodinya gitu. Nanti kalau di checklist, jawabannya benar. Oke, ini yang nomor 7 ya. Cukup, nomor 3. Cukup ngebenerin yang di CSS file aja. Udah? Nah, ini kalau screenshot ya. Untuk yang nomor 3 CSS-nya.
Nah, ini hal yang sama ya. Jadi kita akan merubah lagi untuk CSS file lagi ya. CSS file doang. Kita tinggal gabungin berarti yang H1 dengan yang P ya. Nah, ini berarti kalian tinggal hapus saja H1-nya. Kita tinggal kasih H1, P. P gitu. Nah, nanti udah benar ya. Cukup ngapus yang H1 terus tinggal gabungin sama P-nya ya. Udah ya, nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 berarti kita bikin design the page according to the sample. Nanti kalian bikin kayak gini ya. Apply the style to the quotes from famous people in IT. Terus the caption identifier, the IT class, literature class ya. Berarti kita akan memberikan styling ke CSS file-nya. Jadi kita cukup merubah yang di file CSS-nya doang.
HTML udah bener, kita tinggal benerin yang caption, IT, sama literature ya. Nah, jadi nanti dia tampilannya kayak gini. Oke? Dibuat caption, IT, sama literature. Ya, silakan dibuat. Ntar ya, Kak Doti, kalau mandi dulu. Sudah ngambil paket.
Bisa? Ada yang punya pertanyaan dulu sejauh ini? Coba atau ada yang ketinggalan? Boleh kasih tahu di chat Zoom ya. Temen langsung ngomong juga boleh. Kak, saya mau nanya, Kak. Kenapa, Bi? Cara achieve font yang kayak gini gimana, Kak ya? Saya share Cara screen. apa? Saya share screen dulu, Kak. Boleh, boleh. Silakan. Gimana ya? Oke. Yang di tugas bintang nih, Kak. Mana? Ini gimana caranya, Kak? Yang ngatur fontnya jadi bold sama di muncul garisnya nih, Kak. Ah, oke. Ini yang nomor, ini yang bagian dua kan ya? Iya, Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Ntar, kalau coba share screen ya. oke. Yang bintang satunya tadi udah bisa, Sudah, Kak. bisa ya. Nah, oke. Yang bintang satu berarti kita cukup membuat seperti apa? Color the square according to the pattern, use the background color property. Nah, jadi kita tinggal kasih kasih kelas untuk stylingnya gitu ya di CSS filenya. Oke. Hmm. Di sini kan udah ada TD tuh, berarti tinggal kita kasih warna-warnanya aja. Dot red sampai dot brown gitu ya. Nah, nanti habis itu kita tinggal bikin berarti kayak gini ya. Gampang ya, tinggal di copy paste aja untuk warna-warnanya, tinggal dikasih titik. Dan nanti udah ada langsung. Nah ya, kayak gini ya. Nah, nanti dia berubah tuh. Oke, coba dibuat dulu. Bentar, yang nomor 5 kalau ketinggalan, ini ya. Ini yang bintang satu. Yang CSS-nya yang mana, Ustaz? Kenapa Gilbert? Itu Ah, kan ini tulis CSS, sorry, sorry. makasih. Oke. Udah? Nah, kalau sudah, ini kalau screenshot.
Warna-warnanya ada di soalnya sebenarnya ya. Ya kan tinggal copy paste aja. Ini yang bintang satu, nah ini yang bintang dua nih. Saya coba bahas ya. Nah, jadi desain the page according to the sample, gimana caranya buat kita membuat ya, yang awalnya seperti ini jadi seperti contoh. Nah, jadi kita cukup merubah di dalam CSS-nya doang. eh nah, ini ada yang perlu dirubah ya beberapa. Sebenarnya kalau first LI sama last LI itu udah bener. Bold P-nya juga udah bener ya. Loh, apa yang dirubah dong? CSS is design incorrect. Oh, ini kita cukup nge-link CSS-nya doang ya. Student online itu correct harusnya di CSS mah. Oh, ini nih, ini salah nih. Typo-typo ya. Nih, jadi di main header sampai last LI itu ada yang typo ya. Nah, perlu dibenerin kayak gini. Oke? Ada font size ya, terus ada border bottomnya mungkin dia satu. Kayaknya doang ya. Ya kita perlu benerin kayak gini. Kayak gini ya, Bi ya. Coba dibenerin. Makasih Kak. Typo-typo dikit itu. Nah, ada pertanyaan dulu. Kak, saya kayak masih salah Kak. Masih salah, coba saya harus. Ya, ini Kak. Hmm, font size, color, font style, font width, firstly, border top, border bottom. Oh, ini kayak isi nggak isi. Oh iya, titik.
Main header. Oh, sama aja sih. Udah sih sama aja. Black solid satu px. Dua delapan dua delapan dua lima. Background color font size. Coba lihat yang HTML-nya. CSS design karakter. Wih, Linking CSS. Kenapa ya? Ya, ini coba kamu copy deh langsung. Yang bintang duanya. Langsung ditimpa coba Abi. oh udah lah. Ah udah. Udah kak. Tadi ininya hilang tadi manajernya. Oh, Tadi saya pantesan. coba otak sendiri tadi kak sebelum nanya tadi. Oh, oke. Tadi kak, sorry Ya kak. udah beres Makasih ya. ya kak. Sip, sama-sama. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan dulu? Belum? Kalau belum, jadi hari ini kita sudah belajar apa? Sudah belajar tentang yang namanya CSS ya. CSS itu selalu berhubungan dengan HTML ya. Jadi kalau misalnya ada H1 ID main header, nah ID berarti kita pakai pakai hashtag gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dia pakai class, berarti dia kasih titik gitu ya. Itu untuk nge-styling si elemen HTML ya gitu ya. Nah, nanti tinggal kita bikin ada properti sama value-nya apa gitu. Nah, udah langsung di styling aja. Sebelum kelasnya tutup, ada pertanyaan dulu nggak? Gimana kak? Nggak ada ya? Sip, kalau nggak ada pertanyaan, nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih seru, di mana nanti kalian akan coba belajar tentang containers. Jadi nanti kita akan cari tahu gimana sih caranya sebuah website itu dibagi menjadi beberapa section. Jadi kalian kalau misalnya pengen ngebikin browser kan banyak banget yang perlu disiapin ya. Nah, jadi kita akan ngebikin dia jadi beberapa sections dalam satu containers namanya, dan kalian akan cari tahu untuk ngebuatnya itu seperti apa. Oke? Itu aja untuk kelas kita hari ini. Kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, kelas saya cukupkan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya, thank you. Dadah, Nafis, Ridwan, Abi, Gilbert, Putu, sama Nahdan. Masih kak. Terima Ya, kasih. Selamat malam. Selamat malam. malah